hubungan dengan perusahaan serta lingkungan sosial dan politik. Jadi jangan sampai misalkan gini, mengembangkan produk, kemudian sasarannya di Pangandaran yang mayoritas Muslim, kemudian mengembangkan produk yang diisi dengan daging babi, nah itu kan sudah tidak sesuai dengan lingkungan sosial gitu ya. Jadi harus, ya itu maksud saya harus itu. Oke. Nah, pembatas produk adalah, nah ini kita bahas satu-satu ya. Kan itu tadi ada pembatas produk. Pembatas produk itu adalah pembatas yang berkenaan dengan karakteristik dan formulasi produk pangan. Itu yang disebut dengan pembatasan produk. Contoh, karakteristik produk tersebut diantara sifat organoleptik, komposisi gizi, oke, sifat-sifat fisik, sifat kimia, jenis kemasan yang akan digunakan, dari simpan produk, metode penggunaan, dan sebagai contoh produk yang dikembangkan diberi pembatas memiliki umur simpan pada suhu beku lebih dari 1 tahun atau mengandung protein lebih dari 30%. Nah, kalau misalkan suhu beku kita nggak punya eh, penyimpanan kan jadi pembatas. Oke, jadi pembatasnya. Ini pembatas pengolahan adalah semua pembatas yang berhubungan dengan peralatan, oke, dengan bahan mentah, kapasitas, limbah, dan lain-lain. Contoh pembatas pengolahan dapat meliputi tipe peralatan, oke, kapasitas pabrik yang direncanakan, bahan baku pengolahannya jadi pembatas juga. Nah, ini sebagai contohnya proses yang mampu memanfaatkan semua jenis ikan sebagai bahan baku harus menggunakan pengeringan tenaga surya. Kapasitas personal pabrik 50 ton per hari. Maksimum menggunakan air sebanyak 200.000 liter per hari. Tidak ada limbah padat yang dihasilkan selama pengolahan dan tidak mempekerjakan lebih 200 karyawan. Nah, ini sebagai macam ini apa namanya pembatas. Oh, kita nggak punya karyawan, padahal itu butuh karyawan besar, kita nggak punya dan segala macamnya. Oke lah, macam-macam pembatas seperti ini. Oke, ini pembatas pemasaran. Tadi kan pembatas produk. Kalau pembatas pemasaran adalah semua pembatas yang berhubungan dengan metode pemasaran yang digunakan. Contoh pembatas pemasaran tersebut diantaranya dapat berupa tipe jaringan pemasaran yang digunakan, metode pendistribusian produk secara fisik, batas harga produk yang diinginkan, metode promosi dan pengiklanan yang digunakan. Sebagai contoh, hanya menggunakan pengecir laba, tidak menggunakan transportasi dengan ruang penyimpanan beku atau refrigerasi, tidak menggunakan advertising TV, harga kurang dari 10.000. Nah, itu pembatas-pembatas yang misalkan kita ingin, kan idenya pingin apa namanya pemasaran produk pingin misalkan gini pengiklanan, kita mau iklan di TV misalkan, tapi kan nggak punya modal ke sana gitu ya. Nah, itulah pembatas-pembatas atau kalau ini pembatas finansial. Kemudian ini pembatas perusahaan adalah pembatas yang langsung berhubungan dengan perusahaan. Contoh pembatas tersebut diantaranya berupa kebijakan dan strategi perusahaan, struktur perusahaan, keahlian yang tersedia di perusahaan atau lokasi pabrik, kesepakatan dengan perusahaan lain. Itu pembatas-pembatas yang menjadi penseleksi dari kita ingin mengembangkan suatu produk. Ini contoh ya, misalkan ini sebagai contoh nih. Kebijakan perusahaan mungkin menyatakan bahwa produk baru tidak diperkenankan mengintroduksikan teknologi baru di perusahaan. Ada kebijakan seperti itu misalkan. Seperti jika perusahaan-perusahaan di bidang usaha roti harus menghasilkan produk-produk yang di oven. Terdapat kemungkinan dibatasi oleh ketidaktersediaan personil yang berpengalaman untuk tadi ya, untuk melakukan pekerjaan pengembangan. Sebagai contoh, fermentasi tidak boleh dilakukan karena tidak ada ahli mikrobiologi di tim pengembangan. Nah, itu salah satu pembatas. Dalam ide pengembangan produk, maksudnya kita membuat roti yang lebih mengembang. Nah, itu perlu ada proses fermentasi misalkan. Nah, kita nggak punya di ahli itu, ya sudah. Kemungkinan terdapat kesepakatan dengan perusahaan lain untuk tidak membuat jenis produk tertentu. Misalnya perusahaan roti mungkin sepakati untuk tidak membuat kue cake misalnya. Jadi ada beberapa kesepakatan dalam persaingan produk. Nah, pembatas lingkungan. Nah, apa itu pembatas lingkungan? Pembatas lingkungan itu adalah pembatas yang berhubungan dengan lingkungan yang berpengaruh pada kegiatan perusahaan.
Contoh pembatas tersebut diantaranya dapat berupa larangan atau insentif dari pemerintah daerah, larangan atau insentif dari pemerintah pusat, kesepakatan industri tadi ya, kesepakatan petani atau nelayan, kondisi ekonomi, perputaran bisnis dan segala macamnya. Itu beberapa pembatasan lingkungan. Misalkan eh, kita ingin misalkan ingin menambah produksi dengan merubah apa namanya, meningkatkan produksi, tapi bahan bakunya kita sudah sepakat dengan nelayan sekitar. Nah, kalau itu ditingkatkan, maka nanti bahan baku tidak tersedia, ada kan susah nanti ininya. Karena ada kesepakatan tidak boleh membeli bahan baku di luar, misalkan hanya dari petani atau nelayan itu. Nah, nah, misalkan contoh seperti itu pembatasan-pembatasan. Oke, sebagai contoh ketersediaan subsidi dari pemerintah untuk mengembangkan produk tertentu yang menyebabkan biaya produksi bagi produk tersebut menjadi lebih rendah, sehingga subsidi mungkin akan menjadi pembatas bagi produk impor di dalam bersaing di pasar dengan produk tersebut. Ini kebijakan-kebijakan pemerintah juga menjadi pembatas ya. Oke, mungkin nanti bisa dipahami lebih jauh lagi ya terkait beberapa pembatasan ini untuk mengembangkan suatu ide baru ya. Nah, oke ya. Nah, oke. Nah, itu kira-kira yang menjadi bahasan kita. Jadi pada intinya pengembangan produk itu uh, bisa dilakukan, datangnya bisa dari dari semua kalangan ya, bisa dari semua kalangan datangnya. Dari semua kalangan datangnya pengembangan produk baru. Kemudian disebut dengan produk baru itu bisa saja dari ukurannya, dari jenis kemasan yang digunakan, atau dari apa saja, yang penting ada hal yang baru yang belum pernah konsumen itu menemui sebelumnya dari produk tersebut. Nah, agar produk baru itu punya terarah, maka dalam pengembangan produk itu harus tadi mengacu kepada visi, misi, dan tujuan serta sasaran perusahaan supaya pengembangan produknya itu terarah gitu, tidak kemana-mana. Nah, seperti itu. Oke.